wasir atau apa bahasa medisnya tadi dokter? Hemoroid. Hemoroid. Ternyata saya baru tahu ini dokter bahwa wasir atau apa namanya ambeien atau hemoroid itu bisa juga dikategorikan sebagai penyakit genetik alias yang bisa diturunkan keturunan kita gitu dokter ya. Saya luruskan bukan penyakit genetik. Oke. Faktor resikonya. Faktor resikonya. Ya. Oke. Karena kalau misalnya penyakit genetik itu berarti dibawa oleh gen gitu ya dok ya? Ya, artinya anaknya mesti kena. Pasti kena. Misalkan thalassemia dan sebagainya, kita yang tersebut itu banyak penyakit genetik di sana. Oh dokter udah saya sih. Saya kan di sini penyiar hari ini. Narasumbernya kan dokter. Ya, kalau pada hemoroid ini itu sekali lagi penyakitnya tidak diturunkan, tapi dicurigai ada faktor kelemahan pembuluh darah itu yang diturunkan. Iya. Oke deh kalau gitu. Nah, oh ya untuk sahabat Raya yang mau tanya-tanya tentang wasir, hemoroid atau ambeien ke dokter Rodi bisa WA langsung ke nomor 087 870 889 889. Oke. Cakep ya nomornya? Cakep, sesuai dengan Raya FM channel kita. Oke. Oke, dokter tadi kalau sudah dijelaskan sedikit banyak kita kenal dengan wasir, hemoroid dan lain sebagainya. Gimana tentang grade wasir atau ambeien itu dokter? Apa beda penanganannya? Ya, saya ulangi sekali lagi, keluhan utama pada wasir ambeien itu adalah adanya benjolan. Jadi ini gejalanya ya dok ya? Gejala ya, yang menyebabkan pasien itu datang ke dokter, dok ada benjolan di tubuh saya. Iya. Ya, itu yang pertama. Benjolan. Kemudian yang kedua, pasien mengatakan saya waktu BAB berdarah. Itu disebutkan ambeien. Darah, maaf dokter saya potong. Darahnya seperti apa dok? Darahnya itu darah segar. Darah segar ya dokter ya. Segar. Jadi merah segar Ya. gitu ya dokter. Baik dok. Ya. Kemudian penanganannya itu tergantung pada stadiumnya. Oh gitu dokter. Gimana? Kalau masih stadium 1 itu biasanya cukup dengan obat. Jadi minum obat aja. Ya, kecuali kalau stadium 1 dengan komplikasi. Misalkan Oh. stadium 1 tapi ada perdarahan. Nah, kita perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan perdarahannya. Oh gitu dok. Ya. Baik dok. Dokter maaf, kalau grade 1 itu sebenarnya ada ukurannya nggak sih dok? Kalau secara dilihat visual gitu dokter? Ukuran itu nggak penting, tapi yang penting tadi itu bahwa dia hanya ada di dalam, tidak keluar-keluar. Itu grade 1. Baik, pokoknya dia di dalam aja nggak keluar ya. Betul. Asumsi kita berarti dia kecil kali ya dok ya? Ya, Kecil memang, ya. memang pastinya tambah grade itu tambah besar, tapi bukan ukuran itu yang penting, tapi dalam tanda petik pergerakannya si pembuluh darah vena tadi itu. Ya. Oke, selanjutnya dokter. Kalau stadium 2 masih ringan, itu masih bisa juga dengan obat. Oke. Kalau stadium 2 yang agak besar Iya. atau stadium 3 yang ringan, itu biasanya cukup dengan tindakan. Oke. Tindakan ini maksudnya apa? Beda dengan apa? Kenapa saya sebut tindakan bukan operasi? Iya. Karena ini merupakan satu prosedur yang ringan Oh, dan gitu biasanya ya. dilakukan poliklinis. Jadi langsung pulang bisa. Bisa langsung pulang. Itu ada beberapa metode. Apa Di itu? antaranya yang kita kembangkan di sini itu dengan pila. Pila ini metode yang kayaknya lagi ngetren ya, kayaknya banyak pasien-pasien ini yang datang menanyakan ini. Pila ini alatnya asli produk Putra Bangsa. Oke. Ya. Jadi dari metodenya sebetulnya bukan asli buatan beliaunya ini, bukan, tapi alatnya itu beliau yang merancang dan membuatnya. Jadi, wah luar biasa Indonesia ini. alhamdulillah seorang dokter ahli bedah dan kemudian dia memikirkan yang yang lebih baik Prosedur. untuk pasien-pasiennya. Iya. Dan dia merancang alat Tersebut itu. mencari metode yang baik dan merancang alatnya, karena sebelumnya alatnya di Indonesia belum ada yang khusus untuk itu. Oke. Nah, metodenya pila ini dengan injeksi dan ligasi. Baik, gimana itu dokter? Nah, yang pertama pasien sekali lagi ini prosedurnya rawat jalan, ya. Iya. Jadi tidak perlu rawat inap, tidak perlu prosedur-prosedur khusus
seperti puasa dan sebagainya, infus juga nggak perlu. Heeh. Jadi kayak Itu- mau ini ya dok, skincare gitu ya dok ya? Ya, Tinggal kurang jalan lebih. gitu aja ya? Iya. Oke. Oh, heeh. Periksa di Sidak? Iya. periksa biasanya saya periksa laboratorium juga untuk memastikan lain-lainnya normal, kemudian diinjeksi, disuntik di ambeinnya itu, Di benjolannya tadi itu ya dok ya? Betul. Oke. Kemudian nanti ada alat yang seperti menghisap ambeinnya, Oke. ya, kemudian ditembak. Nah, nanti Ditembak ini gimana Gini, dok? gini. Nanti saya Bentuk meriksa banget ya. Bentuk alatnya itu Oh. bentuknya seperti tembak gitu ya. Oh, Jadi, Oh jadi gitu. setelah dihisap tadi ya selama Oh, benjolannya tadi dihisap, Dok. kemudian diikat dengan Diikat. alat itu ya. Heeh. Maaf berarti mungkin penyebutannya agak mengerikan. Iya. Jadi diikat ya. Nanti Oke. ada alatnya khusus untuk mengikat si benjolan itu sehingga nanti yang diharapkan benjolan ini akan mati dan lepas dengan sendirinya. Oh, jadi benjolan tadi Oh, itu oke. dia akan setelah diikat, jadi kayak balon, disedot, diikat gitu dok, terus nanti dia akan lepas gitu dok. Akan lepas dengan sendirinya setelah beberapa hari, bukan Setelah langsung waktu itu. oh gitu. Oke. Jadi alat itu sifatnya untuk mematikan. Iya, Ah. mengikat. Mengikat pembuluh darahnya Mengikat itu. pembuluh darah, terus nanti dia akan mati sendiri Akan gitu ya mati dok sendiri, ya. lepas sendiri pada waktu BAB beberapa hari kemudian. Oh gitu. Gitu masuk lagi nggak dok? Maksudnya setelah diikat, kan itu grade-nya grade 3 tadi dokter Iya. mengatakan ya dok ya. Iya, Kan masih 2-3. di luar ya, 2-3. Itu kita kira-kira setelah kita ikat nih dok, Hmm. itu dia benjolannya akan kembali lagi ke dalam anus maaf, atau dia gelandung di bawah gitu dok? Ya, sebelum kita ikat memang posisinya kita posisikan kembali ke dalam. Oh jadi nggak gelandung gitu ya Iya. dok ya? Main cantik ya dok ya? Oke. Mbak Dina nggak usah ketip-ketip sama tuh. Saya sembari membayangkan. Enggak, itu prosedur yang cantik loh. Maksudnya Prosedurnya ya. iya prosedur Sakit yang nggak ya cantik dokter? loh. Nah, Melewati itu. Nah, itu dia, pertanyaannya pasien. Tila ini bisa dikatakan nyerinya itu hampir nol. Oh, Ya. apalagi yang ngelakuin dokter Rodi. Jadi kayak nggak dilakukan diajak ngobrol gitu Oh, kan, iya. tiba-tiba Iya. udah selesai gitu. Oh. Ya. Pasien sering kali gitu. Iya, Loh, iya. Sudah dok, itu tok. Gitu, Oh, toh tidak yang lain. iya. Habis sukanya dokter Rodi ini, Iya, ini iya. loh bikin dokter sukanya nembak. Dokter itu dengan prosedur Pila. pila tadi Ya. itu untuk stadium berapa? Grade yang mana dokter? Yang 3 tadi. 2-3 ya dok? 2-3. 2-3 ringan. 2-3 ringan. 2-3 ringan. Kalau- Oh, grade 3 itu juga ada perbedaannya. Ya itu Iya. itu klasifikasi apa ya yang katakan yang Secara apa? praktek gitu dok? Ya secara praktis bukan bukan klasifikasi resmi ya. Betul. Tapi kita melihat bahwa grade 3 ini ternyata ada grade 3 yang sama-sama grade 3 tapi ada yang sudah terlalu besar untuk bisa dipilah tadi. Oh, Itu oke. kita tidak menyarankan. Oke. Nah, untuk yang grade yang lebih berat 3 yang besar ataupun sudah grade 4, kalau grade 4 ini pastinya kesakitan karena benjolannya keluar nggak bisa dimasukkan dan begitu dia nggak bisa dimasukkan dia akan bengkak. Aduh dok, saya nggak kebayang Ya, nih. itu nyeri sekali. Pasien biasanya Iya. datang itu bahkan beberapa pasien itu menyampaikan dengan berdiri. Silakan Pak duduk dulu Pak. Wah dok saya nggak bisa duduk. Pasti karena Ya, nyeri saya berdiri sekali. aja dok. Yaitu Iya, sampai betul. saking sakitnya. Saking sakitnya. Nah itu diapain dong kalau Kalau bukan seperti jaga itu bisa? harus dilakukan operasi. Oh gitu. Ya. Operasi gini, saya mau jelaskan khusus untuk operasi ini ya. Pada sahabat saya mendengarkan dulu Iya dok. operasi ambeien itu adalah salah satu operasi yang menakutkan, paling menakutkan. Iya. Kenapa? Karena rasa nyerinya setelah operasi luar biasa. Oh. Ya, jadi daerah dubur itu memang daerah yang banyak sarafnya. Iya. Contohnya, kita bisa merasakan ini saya mau buang angin Iya. atau BAB-nya BAB. mau encer atau BAB padat. Padahal kita nggak meraba. Betul. Karena sekali lagi karena banyaknya saraf di sana. Nah, metode lama itu dengan cara memotong ambeinya. Iya. Itu yang menyebabkan sakitnya luar biasa. Iya dok. Ya, pasien tuh kadang-kadang sampai 1 pekan lebih itu masih kesakitan. Iya. Ya. Alhamdulillah kita di Rumah Sakit Yasmin sudah
lama kita tinggalkan metode lama ini, Iya. kita mengembangkan di sini salah satu metode baru yang paling diakui bagus Iya. dengan biaya yang efisien, artinya tidak menambah banyak biaya. Ada beberapa metode baru yang dikembangkan, tapi ada yang Ekonomis ini ya, Dok ya, ya. karena gini, ada yang memerlukan alatnya mahal. Iya. Nah, tentunya itu kan memberatkan buat pasien. Betul. Kita memilih yang tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga bisa dikatakan biaya ini menjadi setara dengan metode yang sebelumnya. Oke. Itu dengan metode HALCAR. HALCAR tadi itu ya, Dokter. HALCAR itu singkatan Hemorrhoid Arterial Ligation Heeh. and Rectoanal Repair. Jadi Iya. prinsipnya pada HALCAR ini tidak ada bagian yang dipotong. Oke. Ya, kecuali kondisi-kondisi khusus ya. Tapi Iya. secara umum tidak ada bagian yang dipotong. Mm-mm. Yang dilakukan adalah menutup pembuluh darah yang menuju ke ambeien itu, Oke. Heeh. sehingga ambeien itu menjadi kekurangan aliran darah. Mm-mm. Nah, sebetulnya dengan ini aja dia akan mengecil sendiri, tapi butuh waktu lama. Mm-mm. Nah, makanya dilanjutkan dengan langkah keduanya, rectoanal repair, dengan mengembalikan benjolan yang keluar ini kembali ke Ke dalam. atas. Jadi sekali lagi dikembalikan, bukan dipotong. Iya. Benjolannya tidak potong. Pasien yang operasi ambeien dengan metode baru, itu kita nggak pernah menyerahkan ini jaringan yang dipotong ya. Iya. Kadang-kadang kita menyerahkan kalau misalkan ada sesuatu yang lain, misalkan gini, tempo hari saya punya pasien Heeh. ambeien, ternyata juga ada polip. Oke. Oh, polip di anal situ ya, Dok ya? Iya, nanti kita simpel sedikit lagi ya. Iya. Yang kita ambil adalah polipnya, ambeiennya enggak. Bonus sih itu ceritanya. Dia enak banget bonusnya. Terus yang kedua, kembali juga ada pasien baru beberapa hari yang lalu, Mm-mm. dia grade 4 Mm-mm. karena ada grade 4 dan karena takutnya tadinya ya, Iya, Dok. akhirnya darahnya cenderung sudah ada yang membeku di dalam. Mm-mm. Nah, darah beku itu saya keluarkan, saya berikan juga. Itu dibuka pembuluh darahnya gitu, Dok, terus diambil? Ada cara khususnya untuk Oh, itu. gitu. Itu Nggak usah rahasia ya, Dok, ya? Nggak usah Duh, dibayangkan. Dok, saya udah penasaran gitu kan, luar biasa dokter bedah kali ini nih. Tadi kita menyinggung tentang polip ya, saya ingin menyampaikan sedikit kepada para pendengar, pada Iya. saya, bahwa tidak semua benjolan di dubur itu adalah ambeien. Oh, baik. Nah, Bisa jadi kalau tadi jadi. ambeien itu keluhannya benjolan di dubur, Iya. kadang-kadang pasien itu datang gini, dok saya punya ambeien, Betul. ibu keluhannya kenapa? Ada benjolan di dubur saya. Saya Iya. periksa dulu dan ternyata bukan ambeien. Oh, Baik. Ya, apa aja yang bisa terjadi di situ? Tapi ada polip. Ada polip. Polip itu artinya benjolan yang bertangkai. Mm-mm. Nah, itu juga sering berdarah. Kayak jamur gitu ya, Dok ya. Ya bisa dibayangkan seperti itu. Mm-mm. Nah, itu juga sering berdarah polip itu. Oke. Kemudian Maaf, Dok, bahaya nggak, Dok? harus ditangani Harus karena ditangani. polip ini ada resiko bisa berubah menjadi ganas. Baik. Oke. Underline ya. Jadi itu harus diambil ya berarti, Dok. Ya, kemudian bisa juga terjadi ada yang namanya itu fisura. Visura. Apa itu, Fisura Dokter? ini luka yang terjadi di dubur. Iya. Bagus-bagus amat sih dokter namanya. Bagus namanya tapi agak rasanya ya. Polip, visura. Jangan diambil buat nama anak loh ya. Oh iya jangan dong, apalagi pakai ARUS dong, nggak lucu. Bisa loh ya, ketawa loh ya. Loh, Visura putri siapa gitu ya? Putri lagi. tolong. Ya Allah. Ya. Jadi gini, fisura itu biasanya karena BAB-nya yang keras. Ya gini, lubang dubur kita Iya dong. itu lebih kecil daripada diameternya lebih kecil daripada usus besar yang ada di atas itu. Lebih kecil daripada usus besar di atasnya, iya. Nah, bayangannya seperti odol. Kita punya pasta gigi ya di Betul. rumah ya. Nah, pasta gigi itu bagian belakangnya besar, Iya. lubangnya kecil. Iya, iya. Kenapa bisa lewat? Karena lunak. Karena lunak, iya. BAB kita pun seperti itu. Oke. Kalau BAB-nya keras, Iya. kalau BAB-nya keras, maka lubang duburnya akan dipaksa untuk melebar dan akhirnya timbul luka. Kalau orang Banyuwangi bilangnya betul. meletak ya. Meletek, melebar dan luka. Luka. Iya, iya, iya. Nah, begitu timbul luka, luka itu minyaknya luar biasa, Oh iya dokter, Dan saya biasanya juga- membayangkan. berdarah. Iya. Nah, luka di dubur ini di ujungnya akan timbul benjolan karena reaksi dari lukanya. Oke. Nah, ini yang sering kali juga pasien bilang, dok saya punya ambeien dan ternyata Oh. bukan ambeien tapi fisura.
Iya. Nah, kalau yang ternyata yang terjadi itu adalah visura, Iya. kalau tadi polip sudah digarisbawahi Iya. bahwa ini harus diambil karena beresiko bisa menjadi ganas. Kalau visura itu keluhannya selain benjolan, nyerinya luar biasa. Seperti tadi saya katakan, ambeien yang di dalam itu seringkali tidak nyeri. Iya. Nah, kalau visura sekali lagi kebalikannya nyeri luar biasa dan darahnya itu biasanya menetesnya di akhir. Oh gitu, segar juga ya dok ya? Darah segar juga menetes di akhir karena apa? Luka yang baru mau sembuh ini kelewati lagi sama kotoran yang masih keras. Iya. Selesainya baru tes. Oh gitu. gitu. Ya. Nah, kalau visura itu pengobatannya sebenarnya bukan hanya visura ya, semua penyakit di tubuh itu pengobatan utamanya adalah mengatur lifestyle. Oh gitu Pola dok. makan, pola BAB. Dan visura itu tidak perlu operasi. Oh gitu, Cukup baik. dengan pengobatan. Iya. Kalau setelah pengobatan, biasanya setelah pengobatan benjolannya akan mengecil sendiri. Oh. Maaf dok, saya potong. Itu pengobatannya per oral lewat obat minum atau bagaimana dokter? Ada obat yang diminum, ada Iya. yang dimasukkan di tubuh. Oh gitu, jadi ada obat khususnya lewat Ya, tubuh. ada Baik, obat dok. yang tubuh. Nah, nanti biasanya kalau udah lukanya sembuh, Iya, benjolannya akan mengecil sendiri. gitu baik. Ya, saya selalu jelaskan ke pasien, nanti kalau lukanya sudah sembuh, kalau benjolannya masih mengganggu baru diambil. Oke. Kalau sudah mengecil sampai yang betul-betul kecil dan nggak mengganggu, nggak usah diapa-apakan. Yang penting tetap jaga pola makan, pola BAB supaya ini Bisa nggak keras lagi dan tidak melukai melukai luka yang sudah mau kering tadi itu. Dok, saya mau komentar sesuatu boleh nggak? Boleh. Kayaknya ya AUN kan ini kita ngomongin anus ya. Itu kan hal yang jarang kita lihat. Kan kita nggak bisa lihat tiap hari ya Dia dok. masih Ya? dirasain. Iya enggak. Terus dia Ternyata sangat penting ya dok untuk diperhatikan juga. Jadi sahabat raya kita semuanya itu nggak boleh menggampangkan. Intinya kalau dia sudah sakit itu rasanya harus segera langsung konsultasi ke ahlinya ya. Ini bisa konsultasinya langsung ke dokter bedah. Iya. Dokter langsung ya. Bisa. Bagaimana dok? Jangan ditunda-tunda. Intinya nggak boleh Ya, ditunda-tunda. karena saya sering menyampaikan kepada pasien. Pasien itu seringkali tanya gini, dok sakit enggak pada waktu mau tindakan Oh operasi iya ya? iya. Bahasa saya itu gini, sakitnya 1 pak, takutnya 9. Benar. 100. Iya sih ya. Iya. Karena betul, apa? betul. Itu tadi begitu selesai operasi atau selesai tindakan, pertanyaannya loh sudah. Iya benar betul sekali karena semua pasien-pasien saya kalau misalnya saya tulis ibu saya konsultasikan ke dokter bedah ya itu mukanya langsung berbeda dok. Padahal belum tentu ya dok ya. Bedah adalah apa namanya jawaban dari terapinya gitu. Bisa juga seperti dokter Rodi tadi jelaskan ya kalau visura itu bisa per oral pengobatannya dan langsung dari dubur ya dok ya. Ya, dan sebagian besar tidak perlu operasi. Sebagian besar tidak perlu operasi, jadi sahabat raya nggak usah khawatir dulu berlebihan yang angka 9 tadi itu. Iya, jangan langsung berasumsi wah operasi ini pasti. Enggak, operasi itu jalan terakhir. Operasi itu adalah jalan terakhir. Pasti masih ada solusi-solusi yang lain ya dokter ya. Selama masih bisa diusahakan dengan pengobatan atau katakan dengan prosedur minor seperti tadi saya katakan, kita kan mengambil opsi-opsi itu. Opsi-opsi tadi itu. Dan tadi yang ada metode baru ya dok seperti pila tadi itu kan juga tidak operasi itu kan langsung one day care ya dok datang langsung pulang jadi kayak kita peeling atau perawatan wajah gitu kan ya dok. Malah mungkin lebih sakit perawatan wajah ya. Oh iya. Mungkin, ya. Oh iya. Lebih sakit di kocek dok. Iya, betul dokter. Sama bulian orang dokter. Kalau jerawatan nah benar kalau dia Iya. dia harus gak lihat tahu ya. Iya betul. Kalau hemoroid Jerawat di anus nggak ada orang tahu ya kan? Tahu ya jerawat. Sama-sama benjolan juga ya kan? Terus dokter di bagian air nih dokter nggak terasa udah bersejam ya kita ngobrol. Di bagian air kita pertanyaannya sederhana sekali dokter. Kalau yang nggak kepengen amit-amit gitu ya dokter ya. Iya. Gimana dokter tips untuk menghindari agar kita terhindar dari wasir atau hemoroid atau apalagi itu namanya? Ambeien. Ya.
Yang terpenting adalah mengatur pola makan dan pola BAB. Oke, pola makan dan pola BAB yang seperti apa itu dok pola makan yang disarankan? Dokter? Intinya kita harus bisa BAB lancar tiap hari, tidak keras. Oke. Artinya kita harus makan dengan makan yang seimbang, cukup serat yang lunak. Cukup serat dan ya. serat yang lunak. Serat yang lunak itu seperti apa Jadi dok? gini, serat itu kita tahu ada yang kalau istilahnya itu ada yang soluble, ada yang non soluble. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Keduanya sama-sama diperlukan oleh badan. Iya. Tapi sekali lagi harus seimbang. Sayur itu cenderung seratnya tidak larut. Oke. Dia menambah volume BAB. Betul. Dan kalau tidak diimbangi dengan air putih Minum yang cukup, banyak. nah, Betul. itu akan cenderung mengeraskan BAB. Oke. Nah, jadi kita harus seimbang Sayurnya. buahnya, Iya. dan air putih. Air putihnya. Yang juga bagus untuk memperlancar itu adalah agar-agar jelly. Ya. Oke. Oh, Ya. perbanyak makan. Bukan anak-anak kita. Iya. Nah, itu bagus. Saya Itu setuju. ya. Ah. Dan jangan lupa tetap harus minum air putih yang cukup. Air putih, PR, ya kan? Sampai 2 liter sehari ya dokter ya. Ya. Tergantung Tergantung kemampuan. Tergantung berat badan juga. tergantung berat berat badan badan. sama aktivitas juga Aktivitas mungkin juga, ya. ya. Kalau 1,5 rasanya kurang ya. Iya. Mungkin ya, Satu minimal dream lah kalau buat saya. minimal 2 sampai 2,5 liter itu minimal. Oke. Dokter, sebelum kita sudahi obrolan kita pagi hari ini ada telepon dokter. Iya. Coba kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Dari siapa? Di mana Mbak? Bu Oke, Linda Bu Kalisa. Linda di Kalisa. Jauh banget. Oke, silakan Bu Linda Silakan pertanyaannya langsung, Bu untuk Linda. dokter Adi. Anak yang yang habis empati itu Apakah- mengalami ambeien. Oke. Bu Linda pertanyaan bagus sekali. Ada Oke. lagi Bu? Terima kasih Bu Linda di Kalisa. Kalisa itu Jember ya? Oke. Iya, luar biasa. Luar biasa. Kedengeran sampai Kalisat ya? Iya. Dokter bisa langsung menjawab? Ya. Enggak, saya belum pernah menemukan Belum ada pernah. ambeien yang terjadi pada bayi. Tapi visura yang terjadi pada bayi bisa. Oh, oke. Jadi gini, perubahan pola makan dari ASI ke MPASI Heeh. itu bisa mempengaruhi konsistensi kotoran. Dan karena konsistensi kotorannya berubah, kotorannya menjadi keras, Iya. akhirnya timbul luka di tubuh. Ini Oke. pernah saya temukan. Jarang sih, tapi ada pasien-pasien saya seperti itu. Bayi sudah terjadi visura. Keluhannya karena BAB-nya berdarah, Iya. ada benjolan di tubuhnya, Iya. dan tiap kali mau BAB anaknya Nangis. kesakitan. Iya. Itu yang tadi dokter ceritakan ya, dokter, ada luka. Ada luka di tubuhnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, saran saya gini, ketika ada sesuatu yang tidak normal di badan kita, itu jangan ditunda-tunda. Maksimal kalau kita mau mencoba mengobati sendiri, itu maksimal 1-2 hari. Baik. Lebih dari itu segera berobat. Oke. Sekali lagi maksimal 1-2 hari. Oke. Kalau misalkan katakan gini, kok BAB ku keras ya gitu ya. Kita coba saya mau makan agar-agar misalkan, saya mau minum air putih yang banyak atau mau beli obat-obat bebas yang ada 1-2 hari tidak membaik, segeralah periksa ke dokter. Oke. Karena itu sangat bermanfaat untuk mencegah timbulnya penyakit yang lebih berat. Oke. Ya. Iya. Kemudian kalau misalkan memang sudah ada masalah, misalkan seperti tadi ya, ada benjolan yang keluar waktu BAB dan setelah BAB masuk sendiri, juga sama segera periksa ke dokter. Oke. Karena kalau masih stadium 2 ringan, kita masih bisa obati, itu juga sangat menguntungkan buat pasien. Oke. Iya. Yang terakhir dokter, mumpung ada pertanyaan dari pendengar kita, dari Bu Leni di Dusun Grogol. Dokter, saya punya benjolan wasir yang setiap BAB selalu keluar tapi bisa dimasukkan lagi. Jika semisal dibiarkan saja atau tidak dioperasi, apakah aman nanti jika saya melahirkan secara normal? Oh, sedang hamil beliaunya. Oke, berarti ini stadium 3 ya. Oke. Kalau pasien saya itu sedang hamil, ini kalau nanti melahirkan ini mau hamil atau sedang hamil. Iya. Kalau merencanakan kehamilan, artinya belum hamil, ya, saran saya segera operasi, segera ditangani, Oke. segera ditangani, Supaya grade-nya nggak naik ya dok ya? supaya selesai. Jadi Selesai. atau pada waktu dia hamil, dia tidak Sudah nggak ada membawa keluhan. ambeien ini. Gitu. Iya. Nah, kalau dia sedang hamil,
dengan keluhan seperti itu, silakan saya obati dulu. Dan obat untuk ini itu aman untuk bayinya. Oh, oke. Ya, jadi Baik. kita kalau ada pasien yang hamil, Hamil. saya kalau ada pasien hamil, pasien menyusui, pasiennya tolong sampaikan, ya, dok saya hamil, dok saya menyusui, dan pasti kami akan pilihkan obat yang aman untuk bayinya. Oh, oke. Ya, jadi tetap bisa menyusui bayinya dengan baik walaupun sambil minum obat. Oke. Kemudian tadi ya saya tambahkan sekali lagi, kalau pasiennya itu sedang hamil, Iya. maka sarannya adalah diobati, Heeh. tunggu sampai melahirkan. Kalau setelah melahirkan stadiumnya tidak mengecil, jawabannya adalah lakukan tindakan Operasi. operasi. Baik. Dokter Adi, luar biasa sekali. Penjelasannya benar-benar bikin kita jadi semakin tahu apa itu ambeien, apa itu bahayanya, dan siapa-siapa saja yang berisiko. Bisa terkena wasir Betul. atau hemoroid tadi itu. Jadi saya catat nih dokter, Iya. tadi catatan dari dokter, banyak makan serat, Makan serat harus seimbang ya dok ya, Harus antara seimbang. sayur, buah, dan air. air putih 1 drink. Air putih 1 drip. Sesuai dengan berat badan kan? Iya, Saya betul. ngaca ini soalnya. Dan aktivitas. Kalau Aktivitas, misalnya suka betul. cycling, oh iya dok, ngobrol-ngobrol cycling nih. Ini Iya. kan sekarang kita punya lifestyle baru ya, Betul. masyarakat yang sepedaan sampai berjam-jam. Kira-kira kalau sepedaan seperti itu meningkatkan risiko untuk hemoroid nggak sih dok? Jelas meningkatkan, apalagi kalau sepedanya medannya Berat nanjak ya dok, iya. itu kan pasti mengejar juga, otot-otot perutnya akan kontraksi dan itu dalam waktu yang cukup panjang. Iya, betul. Resiko pasti juga ada. Oke. Jadi yang harus sebagai pencegahan apa dok untuk teman-teman yang hobi cycle nih dok? Nah, itu diimbangi dengan pola makan dan pola BAB tadi. Oke. Jangan sampai sudah aktivitasnya berat, BAB-nya keras. Nah, itu Nah, dan minum air putih ya, karena pada waktu olahraga kan pastinya water loss ini banyak juga. Betul. Kehilangan cairannya banyak juga. bisa dehidrasi juga ya Bisa dok? sampai dehidrasi, dan mungkin kita belum merasa dehidrasi, tapi gini, badan kita itu punya satu mekanisme pengaturan untuk pencegahan. Kalau terjadi kekurangan cairan, maka cairan yang ada di dalam usus itu akan ditarik lebih banyak. Iya. Dampaknya ketika cairan usus ditarik lebih banyak, kotoran itu akan menjadi lebih banyak. Jadi kalau bagi sahabat saya yang Hobinya punya sepedaan, hobi olahraga, olahraga. berat, sepeda, Mm. nge-gym, harus minum air putih lebih banyak. Oke, underline pagi ini minum air putih lebih banyak, makan Betul. sayur dan buah-buahannya seimbang dan agar-agar murah Agar-agar. meriah sehat coy. Ya, oke. Coy, beli agar-agar coy, langsung ya dari ambeien ya. Dokter Adi, terima kasih. Terima kasih waktunya banyak pagi waktunya. ini. Alhamdulillah akhirnya yang sudah kami nanti Ya, berminggu-minggu. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nanti lain kali Lain kita kali. undang lagi ya Mbak Dina ya. Iya, untuk ngobrol dengan topik yang berbeda dokter. Dan jelas Terima pasti kasih. lebih seru. Iya. Oke, Terima kasih dokter Adi, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.